Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih atas kehadirannya. Kita akan lanjutkan training Excel-nya untuk sesi 4. Di sini sesi ketiga dari pelatihan kita akan bahas dua hal, yaitu analysis of alias atau ANOVA, dan satu lagi adalah regresi linear sederhana. Baik, silakan nanti Excel-nya bisa diunduh di sini dan juga sebelum masuk ke yang analysis of variance yang benar-benar membandingkan mean dari lebih dari dua populasi, kita lihat dulu apa namanya sebuah tes untuk menentukan persamaan variasi dua populasi. Dari sini ini penting untuk memastikan apakah variasi kedua populasi bisa diasumsikan sama atau tidak. Dan di sini juga berkaitan dengan materi minggu lalu, yaitu yang distribusi T, yaitu kan ada yang assume equal variances atau assume unequal. Nah, di sini untuk ujinya pakai uji yang ini. Di sini ada asumsi bahwa dua random sampelnya independen dan kedua populasinya normal. Kemudian di sini ada tiga jenis hipotesa seperti biasa, full tail, right one tail, dan one tail. Dan di sini berbeda dengan uji hipotesa ini untuk sigma 1 kuadrat, sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat itu adalah variansi dari populasi 1 dan 2. Jadi sigma 1 kuadrat itu variansi populasi 1, sigma 2 kuadrat itu variansi populasi ke 2. Sini tandanya nanti bisa 3 hal. Ini kemudian nanti tes statistik yang digunakan adalah F, yaitu S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat, di mana S1 dan S2 ini keduanya adalah standar deviasi sampel pertama dan sampel kedua. Jadi nanti ini kerjanya sama juga seperti yang pembandingan mean. Jadi kita punya dua populasi seperti ini, katakan populasi 1 dan populasi 2. Kemudian di sini ngambil sampel. Di sini sampelnya sebanyak N1 katakan, terus kita cari S1-nya, terus ada dikuadratkan jadi variansi sampelnya. Kemudian sampel kedua juga N2, jadi variasinya ada 2 kuadrat. Nanti target ujinya adalah yang ini, hasil bagi dari variasi sampel 1 dibagi variasi sampel kedua. Di sini untuk daerah penolakan, daerah penolakannya benar seperti ini. Karena ini distribusinya distribusi F, berarti nanti ketika value-nya dari distribusi F, di mana distribusi F ini nanti punya 3 parameter. Yang pertama nilai alfanya, kemudian ada degree of freedom, ada 2, yaitu degree freedom-nya numerator dan degree freedom-nya denominator. V1 dan V2 seperti berikut ini. Kemudian V1 itu dirumuskan sebagai N1 min 1 dan V2 N2 min 1. Jadi ini tiap tiap jenis tesnya mengikuti. Kalau yang right atau upper ini lebih besar, kalau lower lebih kecil tapi nggak pakai minus ini.
sebagai gantinya yang diganti adalah 1 min alfa. Kemudian kalau tutel alfanya dibagi 2 seperti ini. Dan nanti ini kita akan langsung lihat di ini ya, di Excelnya waktu gimana cara melakukan uji F. Namanya uji F kalau di Excel. Oke. Kita coba di Excelnya ini kita ke yang lembar pertama. Ada dulu ini sebenarnya konteksnya apa. Di sini ada ini ya, limousine ya. Yang ada limousine service. Nah, di sini dia punya 2 jalur untuk perjalanannya. Yang pertama ya yaitu US Route 25 sama Interstate 75. Di sini perusahaan itu mau uji tentang ini apa namanya, perbedaan variasi antara 2 jalur ini. Yang mau tahu perbedaan variasi, maka dari itu dia mengumpulkan data. Dia ngambil di US Route 25, mengambil sejumlah 7 perjalanan dan dicatat waktunya. Kemudian Interstate 75 dia ambil 8 perjalanan dan mencatat waktunya. Di sini berarti N1 kita 7, kemudian N2-nya 8. Katakan yang P1 yang US Route 25. Dan di sini yang Interstate 75 ya. Ini kemudian dia memilih signifikansi level 0,1. Dan dia bertanya apakah ada perbedaan dari variansi kedua rute tersebut. Ya, nah ini mungkin tidak perlu di soal, tapi untuk menjalankan app kita ini kita asumsikan populasinya berdistribusi normal, dan untuk independen saya rasa langsung bisa kita identifikasi karena ini adalah 2 rute yang berbeda. Ini dan ini independen, tidak saling mempengaruhi. Kemudian di sini Excelnya kita mulai dari data ini, kemudian nanti lanjut ke data analisis. Kemudian kita pilih access to sample of variables. Oke, kemudian inputkan range pertama. Variabel pertama yaitu US Route 25, kemudian variabel kedua Interstate 75. Tadi labelnya saya harus centang karena saya masukkan tulisan judulnya. Kemudian alpha kita tadi minta 0,1, berarti kita harus melakukan edit. Kemudian ya semua sudah terpenuhi. Dari variabel one range itu yang kolom pertama, variabel two range, variabel kolom kedua, label centang, alfanya 0,1 itu soal. Kemudian output range-nya kita taruh di sini aja. Mungkin di F3 dan kalau sudah diklik OK. Di sini ada beberapa hal yang dilaporkan. Yang pertama ada min-nya. Ini kita tidak menguji min ya, tapi kita menguji variance. Variance-nya diberikan di sel 7. Variance pertama 80,9. Kemudian variance kedua 19,14. Ini terus jumlah observasinya juga diberikan 7 dan 8. Kemudian degree of freedom-nya kita perlukan P1-nya 6 ini ya.
dari 7-1 sesuai dengan rumusan yang tadi di slide. Terus yang degree freedom keduanya itu 8-1 7. Ini degree of freedom mudah. Kemudian F hitungnya atau statistiknya adalah ini 4,22 sekian ini. F sebagai statistik. Kemudian yang critical one tail ini, critical value ini adalah 2,80. Nah di sini ini belum dituliskan yaitu H0 ini. Seperti ini sesuai dengan instruksi soalnya yaitu H0 variasi kedua populasinya sama dan H1 adalah variasi kedua populasinya tidak sama. Ini masuk di subtel test. Dan nanti berarti critical value-nya sebetulnya ada dua ya, di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Namun di sini karena kita sudah menunjukkan angka 4,22 yang mana lebih besar dari critical point sebelah kanan. Jadi di sini kita tanpa mencari yang kiri sudah bisa menyimpulkan bahwa decision-nya adalah menolak H0. Jadi kan yang kanan ini yang 2,82 ini yang critical value sebelah kanannya gitu. Jadi dalam kasus ini daerah titik kritisnya itu kan 2,8 sekian ini ya. Ini sudah di sebelah kanan, kemudian statistiknya sudah 4,2. Nah, berarti kan sudah lebih. Nah di sini dia sudah masuk di rejection ratio-nya. Berarti kita sudah bisa melakukan penolakan terhadap ini yang terhadap ini. Nah, karena hanya ditolak, jadi kan kita bisa menerima hal satu yaitu kita bisa mengatakan bahwa ada cukup bukti variasi kedua populasi tersebut tidak sama. Jadi ini kalau upaya disebutkan yaitu ada cukup bukti bahwa variasi rute yang pertama di US 25 ini dan interstate 75 tidak sama. Biar lebih lengkap.
April 2,8-nya jadi 2. Ya, selanjutnya kita bisa masuk ke ini ya, one way ANOVA. One way ANOVA itu maksudnya adalah compliance-nya hanya mempertimbangkan satu faktor saja. Dan di sini untuk ANOVA sendiri tujuannya adalah membandingkan min lebih dari 2 populasi. Kalau di yang sebelumnya kan kita bandingkan min 2 populasi aja. Nah di sini kasusnya lebih umum, yaitu membandingkan lebih dari 2. Nah di sini saya ilustrasikan 3 aja, 3 populasi, 1, 2, dan 3 dengan minnya mu1, mu2, dan mu3. Kemudian kita ambil sampel masing-masing. Misalkan sampel pertama dengan banyak anggota N1, sampel kedua dengan banyak anggota N2, sampel ketiga N3. Kemudian bisa dicari juga min sampelnya X1 bar, X2 bar, dan X3 bar seperti ini. Nah, sebelum melakukan ANOVA, perlu diketahui ada beberapa asumsi yang mesti dijalankan, yaitu yang pertama populasinya semua populasi mengikuti distribusi normal, kemudian memiliki standar deviasi yang sama, dan semua populasinya independen. Nah, di sini nanti berarti karena tujuan ANOVA itu adalah membandingkan minnya, di sini hanya ada satu jenis H0 satunya, yaitu yang pertama H0-nya yaitu semua min populasinya sama,
dalam contoh kita ini berarti mu1 sama dengan mu2 dan juga sama dengan mu3 seperti ini. Kemudian salah satunya lawan daya Reynolds yaitu adalah tidak semua population means-nya sama. Jadi di sini maksudnya adalah paling tidak ada satu pasang yang mereka itu beda. Jadi tidak perlu ketiganya beda semua. Jadi bisa aja maksudnya nomor 2 itu bisa aja mu1 sama dengan mu1 memang tidak sama dengan mu2, tapi mu2 nanti bisa diasumsikan sama dengan mu3 nanti. Nah ini tidak perlu ketiganya beda semua. Karena lawan dari kalimat ini cukup ada dua yang beda. Jadi misalkan yang beda ini sama ini aja nggak masalah, walaupun nanti ini sama dengan ini. Yang penting ada dua minimal yang beda, itu sudah masuk di contoh dari pasangnya. Nah di sini untuk ANOVA sendiri memiliki uji hipotesisnya sendiri. Kita pilih dulu lah alfanya dan pola significance. Kemudian untuk tes statistiknya itu ANOVA tidak, kita melibatkan beberapa hal untuk menghitung tes statistiknya. Kemudian kita lihat sedikit teorinya. Di sini saya memisalkan ini. Jadi kan setiap populasi itu nanti diambil sampelnya. Nah di sini misalkan ini sampel pertama ya, sampel pertama A, sampel kedua B, sampel ketiga C dari populasi 1, 2, 3 gitu. Di sini misalkan saya di A yang ini kita sebut sebagai treatment yaitu perlakuan. Di sini saya pakai notasi matriks. Jadi indeksnya 2 baris dan kolom. Gitu. Nah di sini yang satu-satu berarti dia di baris 1 kolom 1 atau di observasi pertama treatment A gitu, terus X misalkan 22 ini di baris 2 kolom 2, treatment B observasi kedua dan seterusnya. Nah di sini untuk menghitung statistiknya kita definisikan beberapa hal. Yang pertama adalah overall mean. Overall mean itu berarti kita jumlahkan semua nilai X ini, kemudian dicari rata-ratanya dengan membagi. Di sini ada 12 ya, berarti dibagi sama 12. Nanti menyesuaikan. Jadi jumlah anggota di tiap kolom itu tidak mesti sama gitu. Ini kebetulan saya kasih sama supaya mudah. Tapi dalam prakteknya tidak mesti sama. Bisa aja yang A ini isinya 4, nanti B ini isinya 5, C ini nanti isinya 4 lagi, gitu nggak masalah. Nah maka dari itu nanti untuk hitung overall mean itu hati-hati jumlahkan dulu semua dan membaginya dengan banyak X-nya yang ada. Kemudian setelah overall mean kita juga perlu mencari mean dari treatment A, B, dan C. Mean dari treatment A saya simbolkan XA bar ini. Nanti hitungnya berarti kan kita fokus di treatment A kolom 1 terus dicari mean-nya. Jadi jumlahkan ini dan ini kemudian kita bagi 4. Jadi sama untuk mean dari treatment B, jumlahkan bagi 4, jumlahkan bagi 4. Kemudian berikutnya kita definisikan sum square total atau ditulis disingkat SS total itu adalah setiap entry di matriksnya itu dikurangkan dengan overall mean, dikuadratkan, kemudian dijumlahkan semua. Jadi nanti setiap Xij di sini dikurangkan sama overall mean-nya, baru dikuadratin.
lakukan hal yang sama untuk semua entry dan nanti dijumlahkan. Nah, itu yang disebut sebagai sum square total. Kemudian yang kedua adalah sum square error atau SSI. Ini untuk memudahkan menghitung kita bagi menjadi 3 per statement gitu. Punyanya A, punyanya B, sama punyanya C. Kita lihat dulu di punyanya A. Kalau di punyanya A berarti fokus di kolomnya statement A. Ini nanti setiap entry di statement A dikurangkan sama X abarnya. Karena ini fokus per kolom. X11 nanti dikurangkan dengan X abarnya. Terus nanti dikuadratin. Jadi baru ditambah sama X21-nya dikurangkan X abar dikuadratin. Terus tambah lagi X31 min X abar kuadrat, tambah lagi X41 min X abar kuadrat. Dan nanti itu adalah SSE-nya punyanya A. Setelah SSE A selesai, nanti lanjut ke SSE-nya B dan C. Kemudian yang terakhir adalah sum square treatment, itu penggunaan S total dikurangi SSE. Yang ini langsung dikurangan aja. Kemudian untuk mencari tes statistik kita menyusun ANOVA table. ANOVA table-nya code 1 adalah sumber dari variasinya, yaitu treatment dan juga error, ada 2 hal. Kemudian kita menginputkan tadi nilai-nilai yang ada itu SST di sini, SSE di sini. Nah, terus kalau misalnya kita jumlahkan itu kan kembali menjadi SS totalnya ya. Ini. Kemudian untuk degree of freedom-nya di sini K-1, di mana K-nya ini jumlah statement-nya dan N ini jumlah keseluruhan sampelnya. Di kasus kita ini tadi 12 ya N-nya. Di kasus yang tadi kita itu N-nya 12. Jadi 12 K-nya 3. Yang tadi matriks itu, kemudian kalau dijumlahkan dia N-1, kemudian ini arah menghitungnya kita mengarahkan nanti setelah SSP dan degree of freedom-nya dituliskan, kita melakukan pembagian. Jadi untuk mencari yang disebut mean square of treatment atau MST itu adalah SST kita ini dibagi sama K-1. Jadi mulai gerak ke kanan, ini dibagi ini jadi yang ini. Kemudian untuk mean square error MSE itu adalah SSE diper sama N-K. Jadi ini dibagi ini. Ini kemudian terakhir F-nya ini yang tes statistik yang kita cari yaitu MST kita bagi sama MST. Nah ini berarti nanti statistik uji yang akan kita bandingkan dengan nilai critical point. Namun tidak usah khawatir karena nanti kita kalau sudah pakai Excel kita nggak menghitung lagi bagian ini, tapi nanti kita bisa langsung mengenerate ANOVA table-nya. Nanti bagian tabel ini dengan komen di Excel bisa langsung ketahuan F-nya, begitu juga dengan critical value. Di sini untuk critical value-nya yaitu F alpha, ini degree freedom pertamanya. Degree freedom pertamanya adalah K-1. Degree freedom pertama K-1. Kemudian degree freedom kedua adalah N-K.
denominatornya ini adalah critical value-nya. Kemudian decision rule-nya adalah kita mereject 0 ketika f-nya melebihi critical value. Ini sekilas blok teorinya. Kita lihat Excel-nya. Di sini kita lihat dulu konteksnya apa. Ini ya, ada grup dari 4 maskapai yang hire marketing research ini. Dia ingin tahu niat survei tentang level kepuasan dari para pelanggannya. Di sini skornya itu paling tinggi 100. Kemudian karena ini 4 maskapai, yang maskapai dihitung gitu ya, dihitung tingkat kepuasannya. Jadi dia mengambil beberapa orang terus ditanyai dan didapatkan hasil sebagai berikut. 4 elements-nya itu adalah Norton, WTA, Pocono dan Benson. Saya beri singkatan N, W, P dan B. Kemudian hasilnya adalah sebagai berikut. Norton ini punya 4 sampel, WTA ini 5, ini 7, ini 6. Ini nggak mesti sama semua ya. Bisa beda-beda gitu. Kemudian yang mau diuji di tingkat signifikasi 0,05 gitu ya. Tingkat signifikasi 5%. Apakah ada perbedaan kepuasan pelanggan atau 4 maskapai ini? Nah di sini Hanor punya sebagai berikut, yaitu yang pertama Hanornya mean score-nya sama dari setiap elements berbanding dengan H1, yaitu mean score-nya tidak semua sama. Ini kita lihat di section kedua namanya. Di sini kan nomor satunya sudah. Kemudian yang kita perlukan adalah mencari statistiknya. Nah di sini sebelumnya saya copy dulu ini ya. Nah, untuk ANOVA sendiri secara komen tidak terlalu ribet. Jadi kita mulai dari data ini, kemudian data analisis. Dan di sini ada beberapa tipe ANOVA. Ini mesti berhati-hati. Di sini kita pilih yang single factor. Paling atas ini single factor, hanya satu faktor, yaitu maskapainya. Dan di sini kan pembagiannya hanya berdasarkan elements-nya,
Maka dari itu LN hanya ada satu faktor, yaitu maskapai. Jadi kita pilih yang ini. Mungkin saya jelaskan untuk yang bawahnya ini yang two factor itu berarti faktornya ada dua. Nanti di sini mesti namakan satu faktor. Entah mungkin usia ini ya, usia presidennya atau lain halnya bisa. Kemudian kalau dua faktor itu bisa dua tipe juga, dengan implikasi dan juga tanpa implikasi. Tanpa dengan implikasi itu maksudnya nanti ya orang tuh mungkin ditanya dua kali gitu, dua kali dalam tentang waktu yang berbeda. Kalau tanpa implikasi ya cuma ditanyanya satu kali aja. Ya, ini kita akan bahas yang single factor aja. Terus kita klik OK. Kemudian input range-nya itu kita masukkan semua ini ya, semua datanya. Di sini langsung masuk dari Norton sampai Johnson ini. Langsung diblok semua dari sel B3 sampai terakhir adalah E10 itu masuk semua. Jadi ini nggak masalah, yang kosong-kosong itu nanti dia bisa mendeteksi bahwa tidak ada datanya. Kemudian yang terpenting adalah di group by. Nah, ini ada pilihan, dua pilihan, dikelompokkan berdasarkan kolom atau dikelompokkan berdasarkan baris. Nah, itu tidak boleh salah ya, karena nanti baca Excelnya yang beda. Kalau dia kolom berarti nanti Excel baca ini datanya di split per kolom. Nanti kalau misalkan datanya saya buat mendatar Norton, WTA dan seterusnya, ini berarti kalau mendatar kita ganti menjadi yang rows gitu. Kemudian labelnya kita centang karena tadi judulnya masuk. Kemudian tadi dia minta alpha sebesar 5%. Ini terus output range. Nah, kita pilihkan tempatnya di sini menjadi picture. Oke. Yang tiga ini, nah kita lihat ada dua kelompok tabel. Kita lihat pertama ada dikasih dulu sampelnya. Ringkasannya terdiri dari jumlah sampelnya 578, kemudian sumnya, average sama variance. Ini ya per maskapai itu. Ini hanya laporan sampelnya aja. Nah, yang tadi tabel Nova yang ada posisi antaranya itu sudah langsung digenerate oleh Excel gitu. Posisinya sama persis, hanya mungkin kata-katanya yang berbeda ya. Yang between group itu yang placement gitu. Terus between group yang error. Ini hanya berbeda istilah saja saat sudah masuk di Excel. Yang tadi SST itu yang ini ya, posisinya 890 ini SST, kemudian 59 ini posisinya yang SSE, dan yang 1485 ini yang SS total. Kemudian di sini kita cross-check DF-nya, H-nya 4, berarti kali 1, 3. Coba kita lihat dulu di kasus kita yang lain di sini, berapa N, berapa K-nya 4. Maskapai 4.
terus jumlah n-nya itu dari sini 9, 16, 22. Ada 22 messages yang dia tanyai. Kemudian kami 1, 3 sudah benar. N minta 18. Ada jumlah 21. Kemudian MST dan MSE-nya sudah dijabarkan juga di sini. MST-nya 296, MSE-nya 33. Kemudian mencari F-nya, membagi ini dengan ini, yaitu 8,99 sekian ini. Nah, ini sebagai critical value-nya. Nah, kalau yang tadi kita pas di OneNote itu hanya sampai di F-nya ini aja. Nah, yang di sini sama di sini dibantu oleh Excel. F critical itu berarti kan nanti pembatasnya untuk ditolak atau tidak ditolak gitu. Berarti nanti kita bisa gambarkan. Ini cukup yang kanan ya. Critical di 3,15, sedangkan F hitung kita sudah melebihi ya 8,99. PDF-nya. Jadi dia masuk di dalam penolakan H0. Dengan demikian H0 ditolak. Karena F-nya itu sudah melebihi 3,5. H0 ditolak, berarti kita bisa menyimpulkan ada bukti bahwa means all-nya are not all equal. Jadi kita mendeteksi di antara maskapai ini ada yang beda gitu. Min dari tingkat kepuasan pelanggan. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh p-value-nya. Ini sudah 0,000 sekian ini. Ini kan sudah kurang dari 0,05. Jadi kesimpulannya sama, yaitu hanya ditolak. Jadi sementara kita sudah bisa tahu bahwa di antara 4 LS ini paling tidak ada satu pasang yang minnya berbeda. Ya baik, kalau berdasarkan ANOVA ini kan kita baru dapat hasil bahwa baik ada yang tidak sama gitu ya di antara 4 LS ini. Tapi di sini kan belum ada keterangan lebih lanjut nanti yang tidak sama itu siapa gitu. Nah di sini untuk menjawab pertanyaan itu kita menggunakan ini interval konfidensi untuk treatment I dan J. Kita mau lihat yang mana nih yang beda gitu, yang signifikan beda secara kualifikasi. Di sini ini kayaknya agak satu aja. Jadi ini interval konfidensi untuk treatment I dan J. Di sini cara mencarinya adalah SI
barnya dikurangi dengan xj barnya. Kemudian karena ini konfigurasi interval ada plus minus dari semacam errornya itu, errornya sebesar t alpha per 2 dengan degree of freedom n min a, kemudian dikalikan akar kuadrat MSE urung buka skor n i tambah skor fj. Dan nanti kita bisa lakukan ini satu persatu untuk setiap pasang LS. Dan nanti deteksi ada perbedaan atau tidak ada perbedaan min itu dilihat apakah intervalnya memuat 0 atau tidak. Jadi kalau intervalnya memuat 0 berarti there is no difference between min populasi 1 I dan J. Jadi kita harus bandingkan setiap dua sekarang, setiap dua apa namanya LM. Ini saya tuliskan ini karena nanti apa namanya di input pakai rumus ya. Ini nanti saya kurung berarti nanti biasa dia bisa sel plus minus t alpha per 2 n min k kali akar MSE atau NI atau NJ. Nanti yang errornya belakangan ini saya pisahkan di sel yang berbeda supaya tidak ribet. Ini ya, untuk evaluasinya XI barnya kita menggunakan summary-nya ini supaya tidak usah diulang. Jadi ini mungkin saya pindahkan dulu ke belakang. Kita taruh di sini ya untuk interval di akan tempat. Kita buatnya per pasang. Misalkan yang pertama n sama w dulu. Di sini mungkin min difference dulu. Ya xi bar min xj bar itu ini. Kemudian errornya. Terus ini kan confidence interval itu ada batas bawah sama batas atasnya ya. Batas kiri sama batas kanannya. Batas kirinya sama kanannya. Jadi kan seperti ini. Misalkan yang ini buku yang beberapa ini saya tulis sebagai errornya atau E gitu. Nanti ya berarti confidence intervalnya ada dua nilai, batas kiri sama batas kanannya. Batas kirinya kan nanti xi bar min xj bar di min sama errornya. Terus batas kanannya adalah xi bar min xj bar tambah errornya. Nanti dua nilai ini batas kiri sama batas kanannya saya
pisahkan di dua sel kiri sama kanan, terus nanti errornya sama difference. Nanti di sini ini kan akan pertama, nanti seri keduanya bisa n sama b gitu, nanti bisa dilanjutkan. Jadi kita ini aja kita praktekkan satu, misalkan n sama w, outer dan w di a. Nah pertama min difference-nya berarti ini 87 dikurang sama 78. Kemudian errornya, di sini ada beberapa hal yang perlu diinputkan, real power 2, NMK dan lain-lain. Di sini alfanya 0,05, degree of freedom-nya NMK itu 18. Ini mungkin saya satu T ini. T-nya TIMP yang total. Probabilitas total dari 0,05. Degree of freedom tadi 8. NMK 18. 2,1. Ini 2,1. Baiknya sekian. Kita mulai. T. Alihkan sama apa kuadrat ya. MSE-nya itu ada di ini yang 33 ya. Di MSE kita kunci aja supaya nanti nggak mempengaruhi berikutnya. Terus kurung buka 1 per Norton punya 4, ini 4 tambah si WTE punya 5, berarti 1 per ada yang kurang. Kurungnya M15
kali URT D32 kali 1/23 ya kali 1/23 tambahnya 1/4. Jadi dua ngomong 100 URT 6 juga iya, sorry, kurang start. Saya lupa masih kali sama ya, ini lebih lupa masih start. D32 ini lupa dikali sama uang berikutnya. Ya, jadi ini maaf. Tadi harusnya start dulu. Nah, kalau startnya udah dikasih kan, jadi dia udah bisa mereka sebagai perkalian. Nah, di sini errornya cukup besar, 8, sekian itu. Kemudian batas kiri, berarti nanti batas kirinya kan 9 itu dimin sama errornya. Ini dimin sama errornya. Yang satunya 9,05 tambah sama error 17, sekian. Nah, di sini dia tidak memuat 0, berarti tidak memuat 0 ya. Jadi bisa disimpulkan dia berbeda. Ini hasilnya. Yang ini ada perbedaan. Nanti ini bisa satu persatu dicari untuk berikutnya, misalkan N sama W berikutnya. Ada terusnya. Ya nampaknya di Excel ini ya apa? Untuk interval confidence-nya perlu effort satu persatu. Namun lain halnya ketika kita menggunakan tabel lain itu ada yang disebut yang namanya limit itu dia bisa langsung memunculkan. Dia nggak perlu di coding satu-satu kayak tadi. Dengan beberapa langkahnya dia bisa menentukan semua interval confidence-nya. Nah, di sini bisa langsung muncul semua. Pakai namanya limit saja.
Dia mengatakan kalau dibalik kalau misalnya semuanya dirinya dulu sama saya baik, kita lanjutkan ke sesi yang ketiga untuk pelatihan kali ini. Di sini kamu ke regresi linear sederhana, di mana kalau regresi linear itu adalah kita melihat hubungan antara variabel satu dan variabel yang lain. Di sini kita mulai dulu dengan koefisien korelasi, yaitu suatu satuan yang mengukur hubungan antara dua variabel. Di sini nanti akan kita lihat bagaimana menghitung correlation koefisien untuk untuk angkanya gitu. Sebagai contoh yang ingin dilihat hubungannya, yaitu yang pertama adalah misalkan ini yang hubungan antara pengeluaran untuk trading dengan hasil penjualan sales-salesnya
atau bisa juga hubungan jumlah jam belajar dengan nilai ujiannya. Nah, nanti ini di dalam satu populasi kita mencari sampel, kita mengambil sampel dan nanti kita tanya gitu. Kalau misalkan belajar sekian jam hasilnya berapa, belajar sekian jam hasilnya berapa. Dan di sini yang akan kita pakai contoh adalah hubungan sales calls dengan ini jumlah produk yang bisa dia jual. Di sini ada sebuah perusahaan yang ingin tahu sih kalau sales hubungan jumlah sales call penawaran yang dilakukan ke telepon dengan berapa kopios yang terjual. Nah, untuk hal ini dia ngambil 15 orang ini nama-namanya sebagai berikut, terus didata sales call-nya berapa yang dijual. Dan didapatkan pasangan-pasangan sebagai berikut. Dan nanti kita akan hitung yang pertama itu adalah koefisien korelasi atau suatu satuan yang menyatakan kekuatan hubungan keduanya. Untuk koefisiennya dirumuskan sebagai berikut. Di sini kalau kita perhatikan kan ini saya hitung satu persatu ya. Kita cari dulu setiap x min x barnya, terus dicantumkan, terus setiap y dengan y barnya dicantumkan, nanti dikalikan dulu baru dijumlahkan. Jadi sebetulnya kalau mau dikerjakan satu persatu bisa, yaitu dengan extend tabel. Nanti bisa dicoba secara mandiri kalau ada waktu. Namun nanti dengan sintaks Excel nanti nilai R-nya ini bisa didapatkan. Nanti kita akan konfirmasi R-nya apakah betul 0,865. Nah, hal berikutnya yang bisa kita cari adalah ini apa? Garis regresinya. Di mana nanti garis regresi ini kita lihat dulu scatter diagram dari sales cost dan popular sold untuk melihat posisi dari garisnya. Jadi kita sini dulu. Kita buat dulu scatter diagramnya dengan ini di blok, kemudian insert, terus recommended charge, kita pilih scatter diagram ini. Dia akan menunjukkan posisi titik-titiknya. Jadi nanti setiap representatif, jadi ini seperti pasangan titik. Ini 9641 ini dipandang sebagai satu pasang titik di X dan di Y, nanti diplot di diagram Cartesiusnya. Kemudian 4041 juga diplot di diagram Cartesiusnya. Nah, nanti kita akan mencari garis yang bisa mewakili titik-titik tersebut gitu. Ya, mungkin kalau kita masih intuitif ya bisa aja kita mungkin garisnya kayak gini nih yang paling intuitif gitu menurut saya mungkin ya. Tapi mungkin ada yang lain juga enggak ada, kayaknya ini mesti agak turun dikit gitu. Mungkin orang lain enggak deh, kayaknya agak naik dikit deh. Nah, sini untuk mengatasi perbedaan-perbedaan tersebut dibuatlah satu prinsip yang disebut sebagai prinsip prinsip namanya least squares principle. Nah, least squares principle ini berarti nanti kita mencari garis yang meminimumkan jumlah total dari vertical distance, jarak vertikal antara nilai Y yang aktual, nilai aktual Y itu berarti yang dari sampelnya dengan predictionnya itu yang dari garisnya.
Nah, sebagai ilustrasi untuk skala prinsipalnya, misalkan saya pakai dulu aja. Ya, buat agak jauh supaya nanti terlihat yang distance-nya. Ini misalkan ini saya buat dulu, misalkan begini lain-lainnya. Nah, di sini kan aktual y, ini x1, sini y1. Jadi di sini x2, sini y2. Nanti sini y3, x3, sini x4, aktual y4-nya di sini. Nah, nanti yang disebut predicted y1 itu yang di sini. Ini predicted y1 berarti y1 head ini saya kasih copy, jadi dia predicted. Nah, yang disebut sebagai distance between actual y and predicted y itu berarti selisihnya. Jarak antara dua ini itu kita sebut sebagai yang distance itu. Misalkan ini S1, terus nanti yang selanjutnya juga gitu, Y2 kan di sini, nah Y2 headnya kan di sini. Nanti jaraknya ini kita sebut Y2. Terus nanti Y3 kan di sini, Y3 headnya di sini. Jadi ini disebut sebagai Y3. Dan terakhir ini kan Y4-nya di sini, Y4 headnya di sini. Jadi Y4. Nanti setiap jaraknya ini dikuadratkan ke sejumlah. Nah, ini mau diminimumkan. Nah, jadi tugas kita itu adalah sebetulnya nyari persamaan garis ini. Yang misalkan persamaan garis ini adalah Y sama dengan A plus B X. Jadi kita tuh mencari A dan B sehingga kita meminimumkan jumlah ini. Nyari garisnya yang paling mencari A dan B sehingga nilai ini itu menjadi minimum paling kecil. Di sini untuk nilai A dan B-nya itu sebetulnya penurunannya ada, cuma cukup panjang. Jadi tidak kita lihat di sini secara detail, kita melihat ke bagaimana menghitung A dan B. Nah, di sini A dan B-nya dirumuskan sebagai berikut. B-nya itu adalah R kali SJ per SX. Ini standar deviasi ya. Kemudian dari B kita cari A-nya Y bar min B bar. Di sini ada sebutannya. A ini disebut sebagai intercept atau konstanta. Kemudian B ini adalah kemiringan dari garisnya atau slope-nya. Ya, nanti nilai 2, kalau tadi R udah dapat, ini B-nya bisa dihitung secara manual dengan rumus ya di Excel-nya. Kemudian A juga bisa. Namun nanti ada sintaknya supaya A dan B keluar secara bersama. Oke, tidak ada dulu sintaksnya supaya bisa memunculkan A dan B secara bersama-sama. Oke, ini gambarnya saya pilih dulu. Ini, kemudian kita mulai dari data, terus ke data analisis.
kita cari yang namanya regression ini, hampir paling bawah ini regression, kita oke dulu. Terus kita ada 4, ya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah input Y dulu, input Y-nya itu berarti copier slot-nya, kemudian X range-nya, sales cost-nya, kemudian label kita centang. Di sini confidence level yang kita pilih 95%, jadi tidak ada perubahan. Kemudian output range, klik, terus kita klik mengeluarkan misalnya di sini J3 ini. Jadi itu ya, yang pertama output inputnya dulu, input range yang bagian Y-nya, kemudian input Y yang variabel dependennya dulu, kemudian input X itu variabel independen. Nah ini sebagai catatan, kalau ini kan kita satu dependen. Nah nanti seandainya kita melakukan multiple linear regression yang mana independennya itu lebih dari satu, itu nanti tetap pakai sintaks yang sama, cuma nanti X-nya itu langsung diblok beberapa kolom gitu. Nanti Excel-nya bisa mendeteksi ini scan kolom. Jadi ini yang regression ini bisa untuk yang linear maupun yang multiple. Namun hari ini kita lihat yang linear dulu. Ini semua udah input, tinggal oke. Nah di sini ada beberapa hal. Ada summary outputnya. Summary output yang pertama regresi statistik, ANOVA, sama yang bawah itu nanti koefisiennya. Kita lihat dulu multiple R ini sebagai coefficient correlation. Kemudian jumlah observasinya ini 15 ya, sesuai. Terus tadi yang kita punya adalah intercept sama slope-nya. Itu menuju ke tabel yang paling bawah. Di sini ada intercept, di sini ada sales call. Nah, sales call ini yang slope-nya. Kalau intercept ini yang memang konstantannya itu. Nah, untuk mengetahui nilainya kita menuju ke kolom coefficient. Nah berarti interceptnya ini ketemu nilainya 19,98. Nah itu ini dengan sintaks tadi tidak perlu pakai rumus yang 1/1 itu kita udah dapat interceptnya sebesar sekian dan nanti slope-nya berarti 0,26. Jadi ini bisa hasil rangkumannya saya tulis di sini. Yang interceptnya dulu mungkin di sini saya garisnya Y hat sama dengan A plus BX ya. Jadi slope-nya yang B, intercept-nya yang A. Yang A itu intercept-nya 19,98. Kemudian B slope-nya yang ini 0,26. Kemudian R-nya apa ini? Multiple R-nya ini kita bisa copy. Di sini 0,86 dia berrelasi secara positif dan kuat ya karena sudah mendekati 1.
yaitu untuk intercept dan slope-nya. Kemudian beberapa hal di sini, di mana di kolom di tanda terakhir itu ada standar error, test statistik, dan p-value untuk masing-masing intercept. Jadi nanti ceritanya itu kita bisa melakukan uji signifikasi untuk ininya slope di populasinya sama intercept di populasinya. Jadi kan A sama B itu kan tadi A dan B kan hanya dari sampel. Tapi kan untuk slope-nya itu punya juga yang di populasinya. Begitu juga dengan intercept-nya punya juga di populasinya. Nah di sini gunanya yang t-stat dan p-value adalah untuk uji signifikasi intercept dan slope populasinya. Jadi kita mulai dulu dengan slope dari populasinya. Kan slope populasi itu kita namakan beta. Nanti berarti 0,1-nya itu misalkan ya yang ini betanya sama dengan 0, dikasuskan betanya tidak sama dengan 0 misalkan. Terus nanti tes statistiknya kita tinggal gunakannya di sini. Di sini kan slope ya, berarti slope itu tes statistiknya 6,20. Terus rejection ratio-nya tolak 0 ketika, nah di sini tes statistiknya itu punya, di sini nggak menuliskan critical value dari T-nya. Jadi tes statistiknya ini dia berdistribusi T, terus ini karena crucial berarti alpha per 2, titik koma degree of freedom-nya N dulu. Di sini N-nya kan 15, berarti di sini 13. Jadi kita lihat ini jika T-nya melebihi T ini dengan degree freedom bisa. Ini kita lihat dulu ini di model T. Berapa sih kritikalnya? Mungkin dari sini aja mungkin. Kemudian bukunya freedom 13. Kemudian significance level untuk pupilnya 5%, berarti 2,16 ya. Di sini reject H0 ketika T mutlak T-nya lebih besar dari 2,16. Nah di sini T-nya sudah lebih, berarti decision-nya kita reject H0. Nah reject H0 berarti oke, kita sudah punya cukup bukti bahwa slope dari populasinya tidak 0. Nah, kalau sudah slope populasinya nggak 0, berarti nanti kita punya bukti yang kuat bahwa Seller's pulse ini memang mempengaruhi Foveal slope. Karena slope-nya paling tidak sudah signifikan tidak 0. Yang kelemahannya adalah critical value-nya nggak ditanamkan di sini, namun kita bisa pakai p-value sebetulnya. P-value-nya di sini 0,04 terus baru 32. Jadi kalau pakai analisis p-value ya kan 0,04 kali baru 32 sekian, ini pasti pulang dari alpha. Jadi H0-nya ditolak. Ini H0-nya ditolak karena p-value-nya sudah pulang dari alpha. Kemudian begitu juga dengan intercept-nya.
untuk interceptnya itu sama juga. Testarnya langsung pakai itu. Kritikalnya juga sama, cuma mungkin ada satu handlenya beda ya. Misalkan apa si interceptnya populasi. Tadi itu interceptnya sampel itu A. Kalau diikuti pola ini si handlenya pakai alpha, tapi alpha kan tidak terpakai di level of significance ya. Kita bedakan aja. Misalkan gamma, gamanya ini 0, versus gamma tidak 0. Nah, nanti thresholdnya mengikuti di Excel itu 4,55. Ini juga melebihi 2,16. Jadi punya kesimpulan yang sama, cek A0. Jadi interceptnya juga signifikan. Kita lihat juga dari p-value-nya yang kurang dari alpha. Jadi si interceptnya tidak mau juga. Kemudian ini yang lower upper ini hanya copy aja. Ini adalah interval confidence dari interceptnya. Itu interceptnya variasinya. Kemudian yang ANOVA ini sebetulnya yang kita tadi sedikit lewat ya. Yang ANOVA ini dia mirip seperti yang min, tapi yang di cek sama atau tidak samanya intercept sama slope-nya. Jadi untuk yang ANOVA itu yang ANOVA itu H0-nya adalah beta sama gamanya itu 0. Nah ini sama-sama 0, salah satu tidak 0. Jadi sebenarnya sebelum dicek for ini itu kita cek di ANOVA-nya dulu. Jadi kalau ANOVA itu bareng-bareng semua apa namanya, semua slope-nya sama intercept-nya 0 atau enggak 0 gitu. Di sini ANOVA-nya juga hasilnya sejalan, yaitu signifikansinya yang signifikan sini yang apa namanya p-value-nya, signifikansinya ini sudah kurang dari alpha. Jadi nolnya ditolak sehingga beta sama gamanya ini kedua-duanya nggak mungkin terjadi nol, nggak mungkin kedua-duanya 0. Jadi salah satu tidak 0. Gitu. Nah, terus lalu didetailkan lihat di sininya apa namanya tabel terakhir bahwa benar-benar keduanya itu tidak 0, gitu. Disimbolkan tidak 0. Nah ini mungkin baru agak terasa di anotanya ini ketika nanti dia multiple regression yang banyak apa independennya lebih dari satu gitu. Nah nanti mesti cek di sini dulu karena nanti kalau di sini aja sudah tidak lewat ujinya alias kalau ini nggak lewat berarti handle kan tidak ditolak, berarti ini sama-sama 0. Nanti kalau sama-sama 0 dia hasilnya hasilnya 0 semua loh. Nah itu kalau sudah sini nggak jalan berarti yang di sini tidak perlu. Mungkin terakhir kalau kita mau lihat ininya apa namanya Y-nya itu kita coba tambahkan satu kolom untuk melihat posisi berapa sih nilai-nilai dari Y-nya. Ini kita bisa masukkan Y. Lihat tadi ini kan ikuti rumusnya ya.
rumus log dan interceptnya. Berarti sama dengan interceptnya dulu. Ini kita kunci aja. Kita kunci biar masuk direct nggak terganggu. Ini tambah slope-nya, kunci juga slope-nya kali sama sales cost-nya dengan C5 ya. Ini berarti di y head-nya 45, di actual y-nya 41, berarti ada jeda 4. Ini dicek juga. Ini sampai sini dong. Nah ini kita bisa mengumpulkan y head-nya atau y dalam prediksinya. Ini ya cukup bervariasi ya, kadang y head-nya yang melebihi y-nya, kadang-kadang dia yang kurang. Jadi juga bisa juga tambahkan kolom untuk melihat distance-nya dan juga square dari distance-nya. Atau mencari ininya bisa juga dicari kan, jadi nanti actual minus predicted-nya terus dikuadrakan, kita nanti kan kuadrat ya. Jadi nggak masalah walaupun y-nya yang di atas maupun di bawahnya actual y, tapi kan nanti dikuadratin, jadi plus minus nggak ada masalah, menghasilkan nilai yang sama. Baik, ini ada yang lain. Ya untuk regresi keterbatasan waktu, mohon maaf kita hanya bisa bahas yang linear. Mungkin di kesempatan lain kita bisa bahas yang multiple. Jadi kalau saya ikat kita hari ini sudah ini ya dari regresi, di mana kita menentukan coefficient correlation, kemudian di intercept sama slope-nya dapat hasil, kemudian tes signifikasinya ternyata dalam hal ini sama-sama signifikan. Terus tadi kita yang ANOVA tadi udah menguji apakah ada perbedaan, apakah semua sama yang beda gitu, dan kita sudah sampai ke confidence intervals-nya untuk lihat mana yang beda, mana yang beda. Dan nanti pertama kita ekspres untuk membandingkan variasi dua populasi. Nah, di sini yang ekspres ini bisa dikombin sama yang minggu lalu yang P itu asiumnya sama atau nggak sama. Nah, di sini bisa dicek dulu sama atau nggak sama. Kalau minggu lalu kan baru dari soalnya sudah bilang sama atau nggak. Baik, jika tidak ada pertanyaan, di sini saya sudah adalah link presensinya, silakan diisi terlebih dahulu. Dan seperti biasa untuk tugas sesi 4 ini, datanya tolong besok Sabtu jam 18.00 18 November ya. Sorry, itu sudah 19.
Oke, sama. Oh ya, saya minta tolong banget untuk tugas itu penamaannya lengkap ya. Jadi, saya minta tolong untuk formatnya agak format tugas 4 nama sama ini. Ya, kalau yang ada ini judulnya tugas Excel 4 underscore nama aja sama new-nya. Minta tolong ada nama sama new-nya karena beberapa kali kadang nggak ada ininya, jadi kita mesti ngecek dulu di emailnya. Datanya besok Sabtu 19 November pukul 18. Soalnya belum saya upload, nanti saya upload dan seperti biasa ke email risalifal20@gmail.com. Ya, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin kita bisa akhiri sesi 4 pelatihan kita dan juga keseluruhan rangkaian pelatihan. Saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu atas pelatihannya dan kedatangannya dalam 4 kali sesi ini. Semoga apa yang kita diskusikan bersama bisa berguna buat kita semua, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan baik dari materi maupun dalam penyampaiannya saat di kelas. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Selamat beraktivitas. Ya, sama-sama. Presensinya perlu saya tambahkan lagi? Ini perlu? Oh enggak. Ya, ini link presensi. Ya, ya, apa itu kan sampai sebenarnya semacam dia, Pak. Ya, misalnya, oh iya, kalau untuk malu tidak malah, kalau ada malah tadi. Nah, ini kalau oh, ini 10 pangkat ini. Oh, kalau masih ya, jadi mau